Oke, malam ini kita belajar yang namanya pecahan campuran. Jadi sebelum ke pecahan campuran, kakak ingatkan dulu, ada namanya dulu pecahan biasa. Ya, semalam udah kita belajar pecahan biasa. Jadi sebelum ke campuran ini, pecahan biasa harus hafal, harus paham, biar enggak error. Jadi pecahan biasa itu ada namanya pecahan senilai, ada namanya pecahan berbalik nilai. Ada pecahan senilai, ada pecahan berbalik nilai. Jadi kasih contoh dulu ya. Pecahan senilai ini kakak mengingatkan lagi. Pecahan senilai. Pecahan senilai itu kemarin dah kakak bilang pecahan yang mana penyebut dan pembilangnya mempunyai faktor yang sama. Contohnya. Yang pertama 4/8. Ini namanya pecahan senilai karena dia sama-sama bisa dibagikan dua. 4 bisa dibagi 2, 8 habis dibagi 2. Jadinya 4 dibagi 2, 2. Oh, ini bisa lagi lebih sederhana, sama-sama dibagi 4. Maaf tadi kakak hilap. Dibagi 4. 4 dibagi 4 1. 8 dibagi 4 2. Jadi 4. Kita kasih kesimpulannya. 4/8 itu sama dengan 1/2. Ini namanya pecahan senilai. 4/8 bisa disederhanakan jadi 1/2. Namanya apa? Pecahan senilai. Jadi kalau pecahan senilai bisa langsung disederhanakan. Jadi ada namanya pecahan berbalik nilai. Pecahan yang tidak senilai, gitu aja ya. Pecahan yang tidak senilai. Jadi tadi kalau pecahan senilai, pembilang dan penyebutnya bisa mempunyai faktor yang sama. Kalau ini pecahan yang tidak senilai berarti kebalikannya. Penyebut dan pembilang tidak mempunyai faktor yang sama. Jadi nggak punya faktor yang sama. Contohnya kita buat dulu 9/4. Atau misal, Bu, di atas dia kecil, ini besar, yang ini kok di atas yang besar. Ini kita buat balikkan ya kan. Contoh yang pertama 4/9. Ini dia tidak punya faktor yang sama. Kalau sama-sama dibagi 4, 4 dibagi 4 1. 9 dibagi 4 hasilnya tidak habis pakai koma. Jadi sekitaran 2, sekian. Jadi ini karena pakai koma dinamakan bukan pecahan senilai. Berapa 9 bagi 4? Coba kita bagikan. 9 dibagi 4 8. 9 dikurang 8 1. Kita tarik koma jadi 10 bagi 4 2 dikali 4 sisa 2. Kita turunkan lagi 0. 20 bagi 4 5. Jadi kalau dituliskan 2,25. Jadi kesimpulannya 4/9 itu kalau disederhanakan jadi 1/2,25. Perhatikan ini. Ini kita jadikan fokus biar kita belajar tadi pecahan campuran. Coba perhatikan. 1/2,25. Ribet kali kan nulisnya. Jadi dimunculkanlah namanya pecahan campuran biar lebih sederhana. Ditengok pun sama mata cantik, ya kan? Enak. Jadi dibuatlah pecahan campuran. Jadi bisa disimpulkan pecahan campuran ini untuk menyederhanakan pecahan biasa. Ini menyederhanakan yang ini, yang bukan senilai. Paham? Kalau senilai nggak perlu lagi dibuat pecahan campuran.
Yang ini aja pecahan yang tidak senilai. Nah, jadi kita contohkan tadi 4 per 9. Oh, kita balik lah ya. Kita kasih contoh baru. 9 per 4. Kenapa? Biasanya kalau pecahan campuran ini nilai-nilai yang di atas lebih besar. 9 per 4. Jadi 9 per 4 kalau dikecilkan berarti 2,25 per 1 ya kan? Atau bisa kita buat langsung hasilnya 2,25. Ini biar kita tengok dulu yang lebih besar ke kecil. Bagus tadi Kela tadi bilang ini Bu 4 dulu baru 9. Kenapa ini 9 dulu baru 4? Pecahan campuran itu sebenarnya selain menyederhanakan bentuk pecahan biasa, ini juga untuk mengubah hasil yang desimal ke bentuk pecahan. Desimal itu tahu kan? Yang hasilnya pakai koma-koma, itu namanya desimal. Nah, jadi kalau ini udah 1 per desimal lagi. Jadi kita balikkan biar nampaknya dia yang bentuk desimal aja. Kita ambillah, kita balik 9 per 4. Jadi ini 2,25 per 1. Hasilnya 2,25. Inilah mau kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Karena dia nggak pecahan senilai, maka nggak bisa langsung kayak kita buat yang contoh nomor 1, ya kan? Perlulah ada suntikan di sana sini. Kayak mana pecahan campuran itu Bu? 9 tadi per 4. Caranya tetap kita cari faktornya. Faktornya di sini penyebutnya ada 4. Ini perhatikan Kela. Fokus ke pembilang ada 4. Jadi coba kita sele-selekan dulu di mana-mana nanti ditulis. Tapi kalau nanti pas tugas jangan di sampingnya ditulis ya. Disele-sele. Nah, jadi 9 per 4. Kita ambil 4. Berarti 9 yang ada faktornya 4 itu di bawahnya berapa? 8. 9 kurang 8 berapa? 9. Di 9 dikurang 8 berapa? 1. Jadi sisanya 1. Sisa ini, ingat sisa dijadikan sisa. Tulis sini ya. Sisa jadi pembilang. Penyebutnya tetap. Jadi tadi 4 tetap kita buat hasilnya tadi kita buat sini ya. Pembilangnya tadi, penyebutnya tadi 4. 9 tadi kita cari yang faktornya sama 4. Berarti 8 kan? 9 dikurang 8 berapa? 1. Kita buatlah di sini 1. Kata sisanya 1. Mudah? Sekarang Ibu tanya. 4 dikali berapa yang hasilnya 8? 4 dikali berapa yang hasilnya 8? 2 Bande. 4 dikali 2. Jadi inilah namanya pecahan campuran. 4 dikali 2 berapa? Tadi 8 tambah 1 9. Jadilah 9 per 4. Inilah namanya pecahan campuran. Ibu kasih lagi satu contoh lagi ya. Contoh kedua. Contoh kedua. 10 per 3. 10 per 3. Tetap penyebutnya tadi 3 berarti ya kan? Yang punya faktor 3, di angka 10 itu di bawahnya berapa? 9. Berarti 10 kurang 9 berapa? Berapa? 10 kurang 9? 1. Berarti tadi sisa kita buat di atas ya kan? Bahasa gaulnya penyebut. Bahasa apanya Inggrisnya di atas. Udah kita buat di sini 1. Tadi
3. Penyebut tadi. Wow, kerawalan. 10/3 tadi kan? Nah, kita rubah jadi pecahan campuran. Cari tadi yang punya faktor yang sama dengan yang di bawah. Nah, yang di bawah berapa, Ti? 3. Kita dapat tadi, Ti? 3. Yang di bawah kita buat di sini 3. Sama kan? Kalau pecahan campuran itu di bawah tetap sama. Sama-sama, Ti? 3. Tadi yang punya faktor yang sama 3 berapa? 9. Kita buat di sini 9. Kemudian ini yang di atas tadi ini dikurang 9 berapa? 1. Dikurang dapatlah 1. Sekarang pertanyaannya, 3 kali berapa dapat 9? 3 dikali 3. Perkaliannya itu kita buatlah di samping. Nah, jadilah dia pecahan campurannya 3. 1/3. Jadi penyederhanaan dari 10/3 itu sama dengan 3. 1/3. Cara bacanya tahu? Coba perhatikan lagi. Nanti ibu tes satu-satu. Sini Kela, perhatikan. Cara bacanya 3. 1/3. Coba baca Kela. Apa yang tadi? 3. 1/3. Jadi 10/3 dikecilkan jadi 3. 1/3. Nah, coba ulang. Kayak mana tadi? 10/3 sama dengan, coba. 10/3 sama dengan 3. 1/3. Nah, jangan salah-salah nanti bacanya ya. 3. 1/3. Nah, ibu ulang lagi tadi yang soal tadi belum dibaca ya kan? Mana tadi? Nih, coba baca. Berapa jadinya? 2. 1/4. Pandai. 2. 1/4. Kita coba contoh satu lagi. Makin banyak contoh makin paham ya kan? Coba perhatikan. Contoh ketiga. Contoh ketiga ibu buat 11/5. 11/5. Cara pertama tadi kita buat dulu yang di bawahnya tetap 5. Yang punya faktor yang sama dengan 5 di bawah angka 11 itu berapa? 10. Kita buat di sini sele-selenya 10. Sekarang perhatikan ini. 11 kurang 10 berapa? 11 kurang 10 1. Kita buat di atasnya 1. Baru ditanya lagi. 5 kali berapa dapat 10? Kali 2. 5 Kali 2 kita buat di sampingnya. 2. 1/5. Gimana cara bacanya? 2. 1/5. Jadi 11 dibagi 5. 11/5 sama dengan 2. Coba baca. 11/5 sama dengan 2. 1/5. pandai. 2. 1/5. Oke lawan. Jadi udah paham sampai sini? Jadi tadi pecahan campuran ini sebenarnya apa? Penyederhanaan dari pecahan biasa. Jadi pecahan biasa itu ada pecahan senilai, ada pecahan tidak senilai. Jadi kalau mencari atau mengecilkan pecahan biasa yang senilai, itu langsung dibagikan aja. Cari faktor yang sama. Tadi contohnya dikasih tadi berapa tadi contohnya? Nah, sudah tadi 4/8. Kita tinggal bagikan aja. Faktornya berarti 4. 4 bagi 4 1. 8 bagi 4 2. Tapi ada kasusnya dia yang nggak punya faktor sama. Contohnya 10 tadi per 3. 3 punya faktor 3. 10 dia bisa punya faktor 5, bisa punya faktor 2. Nggak ketemu ya kan? Jadi kita carilah penemuannya. Gimana? Kita cari dulu di angka 10 yang mendekati faktornya ketiga. Ternyata berapa? 9. Maka dapatlah. Tadi udah Ibu jelaskan penjelasannya kayak mana ya kan? Jadi kalau mau tahu pecahan campuran harus hafal betul pecahan biasa. Paham? Masih bingung pecahan campuran? Enggak. Berarti dikasih tugas sudah bisa? Udah. Nanti dikasih tugas, besok ditengok. Kalau nggak siap, diapakan? Pukul. Dipukul. Dikerjakan ya.
Nah, Ibu kasih soal. Latihan soal. Nomor 1, Ini 5 per 2. Nomor 2, 3 per 2. Nomor 3, 5 per, nggak usah 5 lah ya, berapa ya? 7 per 3. 3 aja. Ini dikerjakan di rumah. Jadi sampai sini belajar kita. Nanti kalau kurang paham bisa ditanya dari WA. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga ibu.